Halo, Assalamualaikum Bunda. Kali ini saya akan ngajakin Bunda untuk bikin bolu kukus mekar. Bolu kukus mekar ini tanpa soda, tapi dijamin mekar sempurna, enak dan lembut. Dan yang pasti nggak amis ya. Penasaran sama resepnya? Yuk ikutin saya ya Bunda. Pertama, siapkan dulu tepung terigu protein sedang sebanyak 750 gram, lalu gula pasir sebanyak 700 gram, kemudian air 400 gram, telur ayam ukuran besar sebanyak 6 butir, 4 sachet vanili bubuk, 2 sendok makan SP atau ovalet, garam secukupnya, dan 2 sendok teh ragi instan. Pewarna makanannya itu bisa sesuai selera. Dan yang terakhir, cup kertas bersama dengan cetakan bolu kukus. Langsung saja ke proses pembuatannya. Tuangkan gula pasir, tepung terigu, kemudian tambahkan 4 sachet vanili. Untuk resep bolu kukus mekar ini saya menggunakan teknik all in one ya Bunda. Kemudian tambahkan garam secukupnya, tambahkan ragi instan sebanyak 2 sendok teh. Pastikan ragi instannya baru dan aktif ya. Kemudian tambahkan 6 butir telur ukuran besar. Pastikan telurnya masih fresh atau yang telur baru ya Bunda, biar bolu kukusnya tidak gagal dan batal. Setelah telur masuk, tambahkan air sebanyak 400 gram. Untuk airnya bisa diganti juga dengan air santan atau sesuai selera ya Bunda. Lalu di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi seperti di video ini. Setelah gulanya larut seperti ini, kemudian saya tambahkan SP sebanyak 2 sendok makan. Lalu kita mixer lagi menggunakan mixer kecepatan tinggi dan arahnya searah ya Bunda untuk proses mixernya. Mixer terus sampai semua bahan tercampur merata dan mengembang. Kurang lebih untuk proses mixer ini membutuhkan waktu 10 menit sampai dengan 15 menit. Tapi biasanya saya menggunakan waktu 10 menit. Adonan bolu kukusnya sudah benar-benar mengembang sempurna. Nah, ini kelihatan adonannya semakin berwarna putih. Itu menandakan adonannya ketika di mixer itu semakin mengembang ya Bunda. Mixer terus menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi dan searah. Lakukan terus menerus sampai adonannya semakin mengembang dan nanti bisa kental berjejak seperti ini. Setelah kental berjejak seperti ini, adonan bisa kita diamkan dulu selama 10-15 menit sebelum kita cetak. Nah, seperti ini setelah didiamkan jadinya. Kemudian saya akan memisahkan adonan ini menjadi 3 bagian karena mau saya beri warna. Untuk warnanya bisa sesuai selera ya Bunda. Kalau saya di resep ini menggunakan warna putih, hijau muda, dan warna merah muda atau pink. Nah, dituangkan seperti ini. Misalkan Bunda mau pakai piping bag juga bisa untuk memisahkan adonan dengan warna yang berbeda. Kalau saya menggunakan mangkok seperti ini karena kalau pakai piping bag itu menurut saya agak ribet ya Bunda. Nah, selanjutnya saya mau berikan warna untuk adonan ini dengan warna merah muda. Dituangkan sedikit sesuai selera ya Bunda. Diaduk perlahan seperti ini sampai warnanya tercampur secara merata dengan adonannya. Sembari menunggu proses pewarnaan adonan ini, saya sudah menyiapkan klakat yang sudah diisi air, lalu saya panaskan sampai benar-benar mendidih. Karena untuk proses bolu kukus ini airnya harus benar-benar mendidih dan panas ya Bunda untuk kukusannya. Nah, kemudian ini saya menambahkan warna hijau untuk adonan yang berikutnya. Sedangkan untuk adonan yang warna putih itu saya diamkan di baskom karena biasanya nanti kalau ada warna yang kurang, saya bisa menggunakan warna putih ini lalu tinggal menambahkan warnanya saja. Untuk ukuran cetakan, saya menggunakan cetakan bolu kukus ukuran sedang sekitar kalau nggak salah diameternya itu 6 cm. Untuk cupnya bisa menyesuaikan dengan ukuran cetakannya. Saya tuang terlebih dahulu warna merah muda ke dalam cetakan bolu kukus. Selanjutnya saya beri sedikit adonan warna putih. Kemudian saya timpa lagi dengan menggunakan adonan warna hijau. Untuk pewarnaan bolu kukus ini pokoknya sesuai selera Bunda saja ya. Ini kalau saya seperti ini untuk warnanya. Lakukan satu persatu sampai adonannya benar-benar habis. Kalau Bunda punya cetakan dalam jumlah banyak itu juga lebih cepat ya Bunda. Nah, selanjutnya sebelum dikukus saya beri garis seperti ini nanti biar bisa merekah
merekah membentuk 4 rekahan. Tapi misalkan tidak diberi garis seperti ini juga nggak apa-apa. Untuk peletakannya di kelakat itu sebaiknya diberikan space ya, jangan terlalu rapat karena nanti bolu kukusnya akan mekar selama proses pengukusan. Jadi nanti kalau terlalu rapat akan berdempetan satu sama lain. Nah, seperti ini contoh meletakkan adonan dicetakan bolu kukus sebelum dikukus. Nah, ini saya tutup kelakatnya, airnya sudah mendidih. Untuk apinya menggunakan api yang paling besar, terus dikukus selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, kita buka tutup kelakatnya dan bolu kukusnya mekar dengan cantik Bunda. Mekar dengan cantik ya Bunda. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya saya angkat satu persatu. Untuk sebelum diangkat sebaiknya api kompornya agak dikecilkan ya, biar uapnya itu tidak mengenai tangan. Nah, setelah diangkat saya lepas dari cetakan, kemudian saya dinginkan dan hasilnya seperti ini. Ini kelihatan bolu kukusnya itu mekar, moist, gak bantat, bawahnya itu juga gak mengkerut ya Bunda. Meskipun tanpa soda, tapi hasilnya juga gak kalah cantik dan enak. Nah, untuk biar lebih cantik nih saya kemas pakai menggunakan plastik OPP ukuran 11x11. Untuk satu resep ini menghasilkan kurang lebih sekitar 25 piece bolu kukus. Karena saya menggunakan 2 resep, jadi ini tadi hasilnya kurang lebih 50 biji bolu kukus mekar. Cantik banget bukan Bunda? Ini cocok banget untuk suguhan atau isian snack box. Terima kasih Bunda yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.